Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adikku sekalian. Seperti biasanya setiap hari Rabu dan Jumat kita membacakan buku tanya jawab agama yang disusun oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Baik, mungkin langsung saja ulun bacakan dua buah pertanyaan, yaitu yang pertama, campuran tanah diganti dengan sabun. Terus yang kedua, wudu dalam keadaan telanjang. Pertanyaan yang pertama sebagai berikut: mandi untuk pergi sholat Jumat sama dengan mandi janabat. Bagaimana kalau campuran tanah dalam mandi tersebut diganti dengan sabun? Pertanyaan dari Awe Syukur, Jalan Sutarjo 65, Surabaya. Jawabannya sebagai berikut. Untuk pergi sholat Jumat sesuai hadis riwayat jemaah ahli hadis dari Ibnu Umar, Nabi memerintahkan agar mandi lebih dulu. Dalam melakukan mandi, menurut riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah, setelah membersihkan farjinya lalu melakukan wudu. Sedang menurut hadis dari Maimunah, sebelum wudu menggosokkan tangan pada tanah dan sebagian hanya mengusap saja dengan tanah. Dalam tuntunan HPT, Himpunan Putusan Tarjih, mengenai hal ini disebutkan cukup fleksibel atau lentur, yaitu lalu basuhlah atau cucilah kemaluanmu dengan tangan kirimu dan gosokkanlah pada tanah atau apa yang menjadi gantinya. Dalam hal ini dapat diganti dengan sabun seperti yang Anda tanyakan. Nah, jadi sampai di situ untuk jawaban sehubungan dengan mandi janabat yang pada hadis ada disampaikan dengan tanah tapi bisa diganti dengan sabun. Terus yang kedua, pertanyaan wudu dalam keadaan telanjang. Pertanyaannya sebagai berikut: sahkah seorang yang dalam keadaan telanjang dalam mandi mengambil air sembahyang atau wudu? Pertanyaan dari Haji Hamdan Mahyudin, SKM, Jalan Sudirman, Bengkulu Selatan. Jawabannya sebagai berikut. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dari Abu Yala bin Umayyah, orang yang mandi diperintahkan untuk tertutup, tidak terbuka, dalam kurung dalam keadaan telanjang. Hal ini sesuai hadis yang dari Yala bin Umayyah. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang mandi di tempat terbuka dengan telanjang, maka ketika naik mimbar dan sesudah membaca tahmid memuji kepada Allah, beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu mempunyai sifat malu dan menutupi diri, maka mencintai kepada orang yang mempunyai malu dan menutup diri di kala mandi. Karena itu, apabila salah satu di antaramu mandi, hendaknya ia menutup diri, dalam kurung bertutup. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Menjadi persoalan adalah arti palayastatir yang dapat diartikan menutup diri dengan kain atau dengan alat lain seperti
dalam tembok atau dengan pakaian basahan atau keduanya, yakni memakai basahan dan dalam tempat yang tertutup. Melihat sebab urutnya hadis di atas, Nabi melihat orang yang mandi di tempat terbuka dilihat umum, maka barulah mengambil tema dalam khutbahnya agar orang yang mandi melakukan di tempat yang tertutup tidak terlihat orang banyak, sehingga kalau mandinya sudah di tempat tertutup memakai pakaian basahan bukan merupakan kewajiban tetapi keutamaan. Tegasnya sangat diutamakan pada waktu mandi memakai kain basahan. Demikian paham jumhur sebagian besar ulama, tetapi wajib di tempat tertutup. Mengenai sah atau tidaknya wudhu dalam keadaan telanjang di waktu mandi, tidak dapat kita dapati dasarnya. Yang kita dapati adalah dalam melakukan mandi, Nabi memulai dengan membasuh kedua tangannya, kemudian membasuh kemaluannya, kemudian melakukan wudhu dan seterusnya sampai akhir. Demikian riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah, dan berdasarkan riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan At-Tirmizi serta Ibnu Majah dari Aisyah, Nabi tidak berwudu lagi sesudah mandi janabat. Dalam hadis tidak diterangkan apakah Nabi dikala mandi itu telanjang atau tidak, karena tidak ada yang menerangkan dalam wudu itu harus dalam keadaan tidak telanjang bulat atau tidak adanya larangan wudu dalam keadaan telanjang bulat. Maka tidak ada alasan menyatakan tidak sahnya yang wudu dalam keadaan telanjang. Sampai di situ penjelasan dari buku ini. Mungkin itu aja yang dapat ulun sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf segala kekurangannya. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.